itu halaman 44, aturan dasar manajemen strategi layanan. Di halaman 44 yang dipakai yang mana? Karena dua terminologi yang jelas-jelas berbeda ya. Manajemen strategi dan strategi manajemen itu jelas berbeda. Mana yang dipakai? Berarti kalau manajemen strategi itu bagaimana memanage strategi, mengelola strategi itu agar efektif. Tapi kalau strategi manajemen, yaitu bagaimana manajemen itu dijadikan sebagai sebuah strategi, gitu kan? Nah, dalam kegiatan layanan itu berbeda sekali. Ya. Bagaimana yang digunakan? Manage strategi. Tapi judulnya strategi manajemen. Coba bedanya apa? Manajemen strategi dan strategi manajemen. Strategi manajemen, strategi kan strategi manajemen. Saya lihat kamu belum paham itu tentang terminologi dalam judul itu sendiri ya. Kalau saya lihat di uraian-uraiannya itu apa itu strateginya ketika memanage umroh berbasis layanan umroh ini seperti apa, dan kemudian arahnya supaya optimal pemasarannya seperti apa. Apalagi kemudian diisi malah jadi kebalik, manajemen strategi ya. Oke, nanti difikskan dulu mana yang dipilih. Kalau saya nggak bisa memilih karena yang menuliskan Anda ya. Jadi harusnya judulnya manajemen strategi layanan. Iya, kalau memang konsisten dengan yang di dalam isi ya, di dalam bab 4 ya. Tetapi itu juga tergantung kamu sendiri mau yang mana yang mau digunakan dalam tulisan ini. Karena dua-duanya bisa dipakai. Strategi manajemen juga bisa. Ya, manajemen strategi juga bisa ya. Yang terpenting adalah konsistensi ya, dan kemudian bagaimana judul itu tercermin di dalam isi skripsi dari bab 1 sampai bab 4 itu yang paling penting. Kalau kemudian judulnya dirubah tapi isinya tetap sama, tidak substansinya tidak mengarah pada judul, itu artinya apa? Terjadi miss antara judul dengan isi, dan itu fatal ya. Ya, terus kamu pilih yang mana? Manajemen strategi layanan. Manajemen strategi. Kalau seperti itu berarti dari awal sudah harus diarahkan ke sana, termasuk dari latar belakangnya. Yang mau di manage itu strateginya. Ya, ya, jadi strateginya di manage, bukan manajemennya yang dijadikan strategi. Ya. Ya, tapi dari isi tadi saya lihat itu memang di judulnya itu mengarah ke sana, karena kamu bicara tentang POAC kan tadi kan. Nah, tapi begitu masuk ke bab 4 kok berbelok gitu loh. Nah, ini yang harus di ini ya. Mungkin catatan saya yang paling krusial itu aja ya. Ya, yang iya harus jelas nanti ya posisinya di mana. Mau menggunakan judul strategi manajemen silahkan, yang penting konsistensi dan kemudian relevansi dengan isi, atau manajemen strategi silahkan juga. Tapi juga harus sesuai dengan judul supaya tidak bingung. Saya yang baca tuh bingung ya, karena ketika dilihat di dalamnya itu tidak mencerminkan apa yang Anda tulis ya. Kalau bab 4 itu harusnya kan misalnya bagian manajemen, misalnya strategi manajemennya untuk perencanaannya apa, kemudian untuk organisasinya apa, yang mungkin spesifik dan itu akan berpengaruh kepada
antusiasme daripada konsumen, karena ini kan konteksnya pemasaran ke arah ke sana. Tapi kalau manajemen strateginya berarti bagaimana memanage strategi itu supaya apa hasilnya itu kan, strategi kan supaya mencapai tujuannya itu bisa tercapai dengan optimal. Jadi tujuan apa? Tujuan pemasaran itu apa? Mendapatkan sebanyak mungkin konsumen itu. Oke, mungkin saya itu aja, Pak. Oke. Saya lanjutkan ke judul ya Intan ya, karena memang benar kata Pak Dekan tadi, judulnya masih problematik. Nah, strategi manajemen juga kalau kita lihat di judul ini, kita sesuaikan di bab 4, itu tidak ada koneksinya Intan. Misalnya strategi manajemen, tapi di bab 4 itu hanya menjelaskan mengenai fungsinya, Iya. tapi tidak strateginya. Strateginya. Itu dua hal yang berbeda Intan ya. Fungsi manajemen dengan strategi itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak sinkron antara judul, rumusan masalah dengan pembahasan ataupun hasilnya. Gitu. Nah, saya juga tidak ini kan strategi manajemen layanan umroh berbasis digital. Artinya layanan umroh itu kita digitalisasikan. Nah, di dalam hasil saya tidak menemukan penjelasan terkait dengan itu. Di hasil lebih banyak menjelaskan tentang digitalisasi pemasaran, bukan digitalisasi layanan umroh. Lebih banyak berbicara tentang misalnya sosial media digunakan di dalam promosi segala macam, tapi mengenai inti daripada layanan umroh berbasis digital ini tidak saya temukan penjelasannya dalam hasil ataupun pembahasan. Harusnya kan yang muncul misalnya layanan umroh berbasis digital kan misalnya ada aplikasi pendaftaran yang digunakan kah, misalnya website, misalnya aplikasi yang mengarah ke sana yang dijadikan sebagai layanan, bukan misalnya digitalisasi pemasaran. Itu dua hal yang berbeda Intan gitu. Jadi yang belum saya temukan di dalam skripsi ini temuan data terkait dengan layanan umroh yang berbasis digitalnya gitu, paham ya? Nah, yang terakhir terkait dengan optimalisasi pemasaran. Nah, di sini juga tidak ada ukurannya. Bagaimana kita katakan misalnya optimalisasi pemasaran atau pemasaran itu meningkat, ukurannya apa? Artinya di sini tidak ada penjelasannya. Atau perbandingan misalnya dari tahun lalu, tahun sekarang dengan adanya layanan umroh berbasis digital ini, lalu kemudian secara pemasarannya meningkat misalnya, harus ada kemudian data yang mendukung tentang itu Intan, harus dijelaskan dalam hasil. Paling tidak secara substansi itu ya, artinya nanti saat revisi mungkin ada faktor-faktor yang sifatnya mendukung atau penyempurnaan, nanti akan kita diskusikan di situ ya. Baik, cukup Pak. Oke.